ketika ada orang mengklaim saya ini iman, oke, kalau kamu iman berarti kamu janji ya taat ya, oke, mereka janji taat. Tapi ketika terus kemudian mereka setelah berjanji, apa yang terjadi? Mereka akan melanggar janji mereka itu. Dan itu terjadi tidak 1-2 kali, tapi pakai kulama, setiap kali. Berarti mari kita berhati-hati, jangan mudah berjanji, dan kalau sudah berjanji, upayakan untuk bisa menepati janji tersebut. Jika tidak bisa, segera beristighfar, mohon ampun, dan memohon maaf kepada yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Ngaji Fuadi di program One Day One Ayah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita terkait surat Al-Baqarah yang alhamdulillah sekarang sudah sampai di ayat 100. Alhamdulillah, semoga kita istiqomah, entah sampai kapan, tapi semoga diberikan istiqomah untuk mentadabburi makna ayat-ayat Al-Quran. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada sanak saudara kerabat yang sekiranya mau ikut untuk mentadabburi makna-makna Al-Quran. Sebelum kita kajian, saya kembali mengingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, insya Allah ini akan menjadi teman kita mentadabburi makna-makna Al-Quran yang sangat mudah sekali karena sudah ada petunjuk-petunjuk untuk i'rabnya. Mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Ayatnya cukup pendek. Awa kullama ahadu, dan apakah, ya sebenarnya hamzahnya dulu ya, tapi di Indonesia kita kesulitan. Apakah dan setiap kali gitu kalau kita ngikuti urutannya, tapi kita versikan Indonesia, jadi ini mohon maaf sehingga di sini saya gabung ya. Ini hamzahnya ini istifham, wawunya ini adalah wawu atof, sehingga di sini kita gabung jadi awakullama ahadu. Dan apakah setiap kali berjanji siapa mereka, orang-orang Yahudi ini, ahdan pada suatu janji, atau Bani Israel ya, awakullama ahadu, dan apakah setiap kali berjanji siapa mereka Bani Israel, ahdan pada suatu janji, nabadhahu, maka melanggarhu padanya perjanjian itu siapa, fariqun, sekelompok, minhum, di antara mereka, bal aktsaruhum, bahkan bahwa kebanyakan mereka adalah la yu'minuna, tidak beriman siapa mereka. Nah ini ayatnya singkat tapi menarik sekali, nanti kita bahas. Dan apakah setiap kali mereka berjanji pada suatu janji, maka sekelompok di antara mereka melanggarnya, bahkan kebanyakan mereka adalah mereka tidak beriman. Nah, Sobat Fuadi, kita akan langsung pada pembahasan untuk mempercepat kajian kita. Awakullama ahadu, dan apakah setiap kali berjanji siapa mereka, ahdan pada suatu janji, nabadhahu, maka ya, melanggar padanya, pada perjanjian itu siapa, farikun, sekelompok, minhum, di antara mereka. Hamzahnya ini kalimat huruf, hurufnya adalah huruf istifham, untuk bertanya, maka hukumnya tentu adalah mabni. Wawunya di sini adalah wawu atof ya, wawu huruf atof, tentu huruf juga hukumnya adalah mabni. Lalu kullama di sini adalah kalimat isim ya. Kullama ini kalimat isim, dia mengandung makna syarat ya, isim syarat. Hukumnya mabni, kedudukan sebagai apa? Apakah ketika. Loh, menunjuk kepada waktu, maka dia adalah dzaraf ya. Dzaraf i'rabnya harus nasab. Nasabnya isim yang mabni hanya dalam mahal. Dan apakah ketika, ya ketika maksudnya setiap kali maksudnya ketika, setiap kali ketika. Nah ini kulama, berarti dia memiliki arti waktu, keterangan waktu dzaraf, tapi dia juga mengandung makna syarat.
ya, mengandung makna syarat sehingga nanti ada jawabnya. Berarti dia mabni, kedudukannya dzaraf, i'rabnya harus nasab hanya dalam mahal. Ahadu, berjanji siapa mereka. Ahadu, berjanji siapa mereka. Ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi tentu hukumnya adalah mabni. Mabni apa di sini? Perhatikan di depan ada wawunya. Wawu ini adalah wawu jamak. Berarti fi'il madhi ketika bersambung dengan wawu jamak, dia mabninya mabni dhammah untuk menyesuaikan dengan wawunya ini. Wawunya ini adalah kalimat isim, isimnya isim dhamir, hukumnya tentu adalah mabni, kedudukannya dia sebagai fa'il. Berjanji siapa mereka. Fa'il tentu i'rabnya adalah rafa', rafa'nya kalimat yang mabni tentu adalah hanya dalam mahal. Selesai. Awakullama ahadu, ya. Nah, ahadu ini sekaligus dia menjadi fi'il syarat. Dia adalah fi'il yang menjadi prasyarat di sini, ya. Apakah setiap kali berjanji siapa mereka, berjanjinya ahdan pada suatu janji. Ini berarti kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad. Kedudukan adalah sebagai maf'ul. Maf'ul bih, i'rabnya adalah nasab. Nasabnya ditandai dengan fathah karena isim mufrad. Nabadhahu, nabadha adalah fi'il madhi, hukumnya adalah mabni. Mabni apa di sini? Mabni fathah karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ataupun wawu jamak. Kemudian nabadhahu, maka melempar. Sebenarnya nabadhahu melempar maksudnya menolak, tidak melanggar, ya, melanggar. Nah, ngelepeh kalau bahasa Jawanya sebenarnya nabadha itu bisa dimaknai juga ya intinya itu melanggar, ya, melanggar apa yang telah mereka janji sebelumnya. Nabadahu, maka melanggar hu padanya. Ini fi'il, butuh pada fa'il. Fa'ilnya belum. Hu di sini adalah sebagai maf'ul bih, ya. Maka melempar hu padanya. Nya ini kemana? Ahdan, ini janji. Ini adalah fungsi huruf, ya. Ada yang masih menanyakan fungsi huruf di situ apa, Tat? Nabadahu, maka melemparnya. Kemudian di bawah di situ ada misalkan hurufnya 1 seperti ini. Nah, di ahdan di sini ada kotakan hurufnya juga 1 di sekitarnya ahdan. Berarti maksudnya melemparnya, melempar ahdan itu, melempar janji itu. Melempar maksudnya melanggar janji itu. Nabadahu, maka melanggar hu padanya, pada janji itu. Siapa yang melanggar? Tadi belum disebutkan, maka di sini muncul fa'ilnya. Siapa yang melanggar? Fariqun, sekelompok, minhum, di antara mereka. Maka ini adalah sebagai fa'il. Ini yang patut kita waspadai. Terkadang fa'il dan fi'il itu disela-selai oleh sesuatu yang lain. Terkadang bahkan bisa sampai panjang sekali. Nabadahu, maka melanggar. Lah, ini fi'il madhi ini juga sekaligus menjadi, berposisi menjadi jawab, ya. Jawab dari mana? Dari kullama tadi. Kullama tadi ingat punya makna syarat. Ini fi'il syaratnya, ini fi'il jawabnya. Nabadahu, sebenarnya syarat maupun jawab itu punya konsekuensi tersendiri, tapi karena di sini fi'il madhi, ini juga fi'il madhi, maka tidak punya dampak apapun. Baik, nabadahu, maka melanggar hu padanya janji tersebut. Siapa yang melanggar? Fariqun, sekelompok. Ini fa'il, i'rabnya rafa', tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Minhum, di antara mereka, susunan jar majrur. Sudah, saya rasa ini mudah. Kita lanjutkan. Bal aktsaruhum, bahkan bahwa kebanyakan mereka adalah la yu'minuna. Bal ini adalah kalimat huruf yang tentu hukumnya adalah mabni. Di sini hurufnya adalah bal ini huruf ataf, ya, melanjutkan perkataan sebelumnya, tapi karena di sini antar jumlah maka tidak punya efek yang nampak. Aktsaru adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategori isim mufrad, kedudukan sebagai mubtada. Mubtada i'rabnya harus rafa', rafa'nya ditandai dengan dhammah. Aktsaruhum, kebanyakan mereka, ya. Humnya tentu disandari, berarti adalah sebagai mudhaf. Mudhaf ilaih, i'rabnya harusnya jar, tapi jarnya hanya dalam mahal karena hum ini isim dhamir yang hukumnya mabni. La ya'qiluna, la adalah kalimat huruf nafi yang tidak memiliki amal, sehingga yu'minuna ini adalah fi'il mudhari',
hukumnya adalah mu'rab. Kategori, ingat, yu'minuna berarti af'alul khamsah, ya, mengikuti salah satu pola, 5 pola af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna. Lah ini yu'minuna, di depannya pakai ya, di belakangnya ada penambahan wawu, ini wawu jamak dan nunnya, ya, namanya af'alul khamsah. Baik, yu'minuna itu fi'il mudhari', hukumnya mu'rab, kategorinya af'alul khamsah. Kedudukannya apa? Kita lihat di depannya ada amil nasib atau tidak. Oh, ternyata tidak ada, berarti sepi dari amil nasib. Ada amil jazim? Tidak ada, berarti sepi juga dari amil jazim. Kalau sepi dari amil nasib dan jazim berarti i'rabnya rafa'. Rafa'nya af'alul khamsah ditandai dengan tetapnya nun. Nunnya tidak dibuang ini, ya. Kalau misalkan dia i'rabnya nasab atau jazm, nunnya akan dibuang. Kemudian di sini ada fi'il, tentu harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Wawu jamak, ini fa'ilnya, ya, ini fa'ilnya. Siapa mereka? Fi'il dan fa'ilnya ini disebut sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai khobarnya mubtada di sini. Bahkan, ya, kebanyakan mereka adalah tidak beriman. Siapa mereka? Baik, sobat Fa'di rahimakumullah, sudah selesai kita bahas satu-satu perkataannya. Perhatikan sekarang kita akan mentadaburi maknanya. Apakah setiap kali berjanji siapa mereka? Dan pada suatu janji, di sini menggunakan isim nakirah, berarti janji apa saja, ya, janji apa saja. Terus kemudian nabadahu, mereka melanggarnya. Mereka melanggar perjanjian itu sendiri. Yang melanggar siapa? Fariqum minhum, sekelompok dari mereka, ya. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan kebanyakan dari mereka itu tidak iman. Jadi ini logika yang dibangun oleh Al-Qur'an, bahwa ketika ada orang mengklaim saya ini iman, oke, kalau kamu iman berarti kamu janji ya, taat ya, oke, mereka janji taat. Tapi ketika terus kemudian mereka setelah berjanji, apa yang terjadi? Mereka akan melanggar janji mereka itu. Dan itu terjadi tidak 1-2 kali, tapi pakai kulama, setiap kali, berarti ada pengulangan terus menerus. Itu yang mereka lakukan. Setiap kali janji dilanggar sendiri, janji sendiri dilanggar sendiri, janji sendiri dilanggar sendiri. Lah, maka Allah mengatakan, berarti kalau kamu seperti ini terus, berarti itu menunjukkan sebenarnya kamu tidak ada keimanan. Karena kalau kamu iman, imanmu harusnya mendorongmu untuk menghargai janjimu, untuk menempati janjimu. Tapi kok ternyata tidak, maka kamu berarti sebenarnya tidak punya iman. Nah, inilah mengapa salah satu ciri dari kemunafikan itu adalah ketika seseorang itu sudah tidak lagi bisa menepati janjinya. Sobat Fa'di rahimakumullah, ayat ini, ya, memberikan teguran kepada mereka orang Yahudi waktu itu di zaman Rasulullah. Tapi kita harus ingat bahwa ini Al-Quran itu digunakan ila yaumil qiyamah, dan termasuk adalah hudan lil muttaqin. Maka yang perlu kita ingat bahwa ini adalah sesuatu yang kalau kita memiliki sifat yang sama, maka kita akan masuk golongan itu, ya. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati, jangan mudah berjanji, dan kalau sudah berjanji, upayakan untuk bisa menepati janji tersebut. Jika tidak bisa, segera beristighfar, mohon ampun, dan memohon maaf kepada yang bersangkutan. Baik janji yang langsung kepada Allah terkait ketaatan kita melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, ataupun janji kita sesama umat manusia. Tepatilah janji, jangan sampai kita dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang tidak memiliki iman karena tidak memiliki dorongan untuk bisa menepati janji-janjinya, khususnya janji-janji yang atas nama Allah. Baik, sobat Fa'di rahimakumullah, kita sampai di sini. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita istiqomah di dalam mentadaburi makna-makna Al-Quran. Saya Muhammad Wahyudi, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Tulis kritik, saran, dan masukan Anda di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.